wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak masuk? Nihil. Nihil. Oke, bagus. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga kedepannya kita selalu diberikan kemudahan dan kelancaran serta kesehatan agar kita bisa mengikuti pembelajaran setiap harinya. Nah, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, kita berdoa dulu. Ibu yang akan pimpin doanya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai harga jual, harga beli, keuntungan, kerugian, persentase keuntungan, persentase kerugian. Nah, ini terkait dengan aritmetika sosial. Nah, sebelum itu, apa yang perlu kita ingat dulu? Kira-kira, lihat. Masih ingatkah kalian dengan operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi pembagian, dan bentuk pecahan persen yang waktu SD diajarkan? Siapa di sini yang masih ingat? Coba angkat tangan. Saya, Bu. Ya, Putri, silahkan. Menurut saya, operasi penjumlahan itu ketika ada suatu angka ditambahkan dengan angka lain, menghasilkan sebuah angka baru. Misalnya, 3 ditambah 2 sama dengan 5. Biasanya, operasi penjumlahan itu disimbolkan dengan tanda plus. Untuk operasi pengurangan sendiri, itu ketika ada suatu angka dikurangi dengan angka lain. Contohnya, 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Disimbolkan dengan min. Operasi pembagian itu ketika ada suatu angka dibagi dengan angka lain, contohnya 12 dibagi 4 sama dengan 3. Nah, biasanya disimbolkan dengan titik 2 atau bisa juga dengan per. Untuk bentuk pecahan persen itu, di mana penyebut dari pecahan tersebut itu adalah 100. Jadi, suatu pecahan dikatakan pecahan persen apabila dia per 100. Seperti itu. Bagus sekali, Putri. Tangan untuk Putri. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Putri. Nah, kita akan menggunakan operasi-operasi ini dan juga bentuk persen ini untuk menentukan atau menganalisis hubungan harga jual, harga beli, keuntungan, kerugian. Kemudian kita menghitung persentase keuntungan dan juga persentase kerugian. Oke. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dengan berdiskusi, kalian diharapkan mampu bekerja sama dan berkolaborasi untuk menganalisis hubungan harga jual, harga beli, keuntungan, dan kerugian. Nah, kemudian dengan berdiskusi, kalian bisa berkolaborasi, bekerja sama untuk menentukan harga jual dan harga beli, keuntungan, kerugian, serta kalian bisa menghitung persentase keuntungan dan persentase kerugian melalui LKPD. Nanti Ibu yang berikan. Nah, selain itu, dengan berdiskusi, kalian mampu bekerja sama, berkolaborasi untuk juga memecahkan dan menyelesaikan masalah terkait dengan harga jual, harga beli, keuntungan, kerugian, persentase keuntungan, dan juga persentase kerugian. Oke, next. Nah, untuk apakah kita belajar semua ini? Siapa di sini yang ingin menjadi seorang pengusaha? Siapa di sini yang punya cita-cita, angan-angan, ingin menjadi seorang pengusaha sukses? Saya ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses, Bu. Wah, banyak sekali. Tentu saja, karena pengusaha sukses itu punya uang banyak, Bu. Kemudian pengusaha sukses itu kaya raya, Bu. Pengusaha sukses itu bisa bersedekah, Bu. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, menjadi seorang pengusaha itu kalian harus memiliki planning, rencana. Dari mulai kalian menentukan kalian harus membeli produk apa, atau kalian ingin menawarkan jasa apa. Nah, kemudian kalian memberi harga jualnya berapa barang-barang itu, jasa yang kalian tawarkan itu nanti akan dibayar berapa. Nah, itu di situ kita akan mempergunakan ilmu-ilmu yang nanti kita pelajari ini dalam menjadi seorang pengusaha. Semoga kita semua bisa menjadi seorang pengusaha sukses, oke? Nah,
dari kegiatan pengusaha-pengusaha itu juga perlu untuk tahu keuntungan, kerugian yang kira-kira mereka peroleh itu selama 1 bulan itu berapa, agar kedepannya mereka bisa menghindari kerugian. Nah gitu, nanti kita juga belajar itu untuk supaya kalian bisa menjadi seorang pengusaha yang benar-benar sukses. Oke, next. Nah, sekarang coba perhatikan, siapa di sini yang pernah pergi ke pasar tradisional? Saya pernah, Bu. Di sana ada banyak orang, ada pedagang sayur, pedagang buah, ada banyak. Pasti kalian semua pernah, ya. Nah, di dalam pasar itu, apa yang kalian lihat? Tentu saja penjual, ya. Penjual berjualan sayur, buah, makanan, nasi pecel, minuman, es teh, es budir, macam-macam ya. Nah, di situ juga ada pembeli. Nah, sekarang penjual-penjual ini pasti menjual barangnya itu dengan harga yang tidak kurang dari ketika dia belanja untuk barang-barang yang mau dijual itu pulaan. Nah itu pasti mereka menjual harganya itu lebih dari harga beli. Untuk apa? Ya itu strategi mereka agar tidak memperoleh kerugian. Tapi perlu kalian ketahui bahwa ketika menentukan harga itu juga ada banyak strategi lain. Mungkin kalian ingin menaikkan harga setinggi-tingginya agar memperoleh keuntungan. Nah kita tahu prinsip dalam ekonomi itu dengan modal sekecil mungkin untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin ya. Nah hari ini kita akan melakukan kegiatan jual beli, ya kan? Ibu sudah menginformasikan kepada kalian untuk menentukan makanan apa dan minuman apa yang akan kalian jual dalam satu kelompok. Nah, kelompoknya kan kemarin sudah ditentukan, ya, Ibu sudah pasarkan ke kalian menentukan kelompok sehingga kalian bisa menyepakati makanan itu. Gitu. Nah, sekarang makanannya Ibu dan makanannya disuruh dibawa. Baik Bu, kami sudah bawa. Nah selain itu kalian juga kemarin disuruh untuk membawa karton ya, setiap kelompok ya? Iya Bu, sudah siap semuanya. Nah sekarang coba kalian siapkan dulu ini makanannya semuanya, wadahnya, tempatnya, lengsernya, segala macam. Kalian siapkan dulu di atas meja. Baik. Baik Bu, sudah siap. Oke, karena sudah siap, nanti dalam kegiatan jual beli yang akan kalian lakukan itu ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, kalian harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan ketika menawarkan makanan atau minuman ya. Kalian boleh berjualan di luar kelas ya, boleh berjualan di luar kelas. Kalian boleh berjualan menawarkan barang kalian atau makanan atau minuman kalian itu ke karyawan sekolah, ke bapak ibu guru, ke teman-teman kalian yang di kelas lain. Asalkan satu, harus sopan dan baik. Nah, dalam kalian berjualan itu, Ibu akan memberikan waktu 30 menit. 30 menit kalian boleh berjualan. Nah, ketika jualan kalian sudah habis, boleh kembali ke kelas. Tetapi ketika jualan kalian belum habis, tapi waktunya sudah selesai 30 menit, kalian harus tetap kembali ke kelas. Ya, untuk menjawab laporan kegiatan dari LKPD yang akan Ibu berikan. Nanti di sini Ibu juga akan menjelaskan apa saja yang harus kalian lakukan melalui LKPD ini. Nah, referensi untuk kalian mengerjakan LKPD, membuat laporan ini ada di buku kalian, buku paket siswa, halaman 53 sampai 73. Coba dilihat. Oke. Sekarang Ibu akan memberikan LKPD ya pada setiap kelompok. Silakan. Ibu. Oke, silakan kalian lihat dulu permasalahannya. Coba. Dilihat dulu. Di situ setiap orang pasti pernah melakukan kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli terdiri dari penjual dan pembeli yang menawarkan barang maupun jasa.
Salah satu pihak yang paling erat hubungannya dengan kegiatan jual beli adalah seorang pedagang. Seorang pedagang tentu ingin memperoleh keuntungan dari barang yang dijual, sehingga banyak strategi yang dilakukannya untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Namun tidak ingin sampai pembeli merasa bahwa harga barang yang dijual terlalu mahal, sehingga pedagang tentu akan mengalami kerugian, dan masih banyak lagi strategi yang akan dilakukan. Saat ini, cobalah menjadi seorang penjual yang menjual makanan dan minuman, jenis makanan dan minuman beserta jumlahnya sesuai kesepakatan satu kelompok masing-masing. Tentukan pula strategi yang harus kalian lakukan agar kalian memperoleh keuntungan. Nah, tuliskan harga beli setiap makanan. Jadi nanti kalian menuliskan nama barang, misal kalian menjual Oreo, harga per pieces kalian beli berapa, kemudian kalian mau jual berapa, kesepakatan kelompok, dan kalian ingin menjual jumlahnya berapa banyak Oreo. Seperti itu. Selanjutnya, nah, total harga seluruhnya itu diperoleh dari harga beli. Misal total harga beli seluruhnya berarti setiap pieces harganya itu dikalikan jumlah barangnya, kemudian kalian totalkan setiap barang-barang itu. Nah, begitu juga sama dengan harga jualnya. Nah, setelah kalian melakukan jual beli, kalian harus menentukan berapa keuntungan atau kerugian yang kalian peroleh. Nah, dalam menentukan dan menganalisis berapa keuntungan atau kerugiannya itu, kalian harus menganalisis satu persatu, satu per butir barang. Jadi nanti misal Oreo, kalian memperoleh Oreo keuntungannya berapa setiap piecesnya itu. Nah, itu nanti dikalikan kalian jumlah Oreonya yang kalian bawa berapa gitu. Nah, itu ditotal semua, itu keuntungan yang seharusnya kalian peroleh. Tetapi kan dalam jual beli pasti ada yang tidak terjual. Nah, ketika tidak terjual berarti kalian mungkin akan rugi. Nah, di situ nanti kalian bisa menghitung kerugiannya berapa juga. Setelah itu kalian bisa menghitung total keuntungan yang kalian dapatkan berapa. Nah, setelah melakukan itu, kalian diminta untuk menghitung persentase keuntungan dan kerugian. Seperti yang Ibu telah sampaikan, kalian bisa merujuk ke buku paket siswa halaman 53 sampai 73. Itu nanti di situ ada bagaimana caranya, atau kalian juga bisa menggunakan alat elektronik seperti handphone. Tetapi ingat, handphone harus digunakan dengan benar, yaitu untuk mencari bagaimana cara menentukan persen keuntungan, persen kerugiannya. Tidak boleh buka chat atau apapun itu. Nah, setelah itu kalian diminta untuk menuliskan strategi apa yang kalian gunakan, dan setelah itu kalian harus menganalisis hubungan harga jual, harga beli, keuntungan dan kerugian dari kegiatan yang kalian lakukan. Nah, di akhirnya kalian diminta untuk menyelesaikan permasalahan Maya yang ingin berjual Banoffee. Itu ya. Oke, sudah jelas ada yang ingin ditanyakan anak-anak. Dan nanti kalian boleh bertanya kesulitan-kesulitan apa yang kalian masih bingungkan kepada Ibu. Oke, silakan. Waktu berjualan dimulai dari sekarang, 30 menit. Yaudah, ini kita tulis dulu aja harganya mau dijual berapa ini. Oh iya. Oh gitu. Ya udah, usah terlalu mahal, ini gak laku. Oke. Udah langsung saja kita jualan ya. Itu ada anaknya Ibu siapa ya? Anaknya Bu Rini. Adik, mau beli gak? Kita lagi jualan nih. Oh, yang ini. Ya, terima kasih ya. Dadah. Oke, karena semuanya sudah balik ke kelas, kelompoknya sudah lengkap. Sekarang kalian waktunya untuk menulis laporan kegiatan kalian tadi di LKPD ke karton yang sudah kalian bawa ya. Silakan ditulis berdasarkan kesepakatan, karena nanti setelah itu kalian harus mempresentasikan. Masing-masing kelompok akan diwakilkan dengan satu siswa. Oke, silakan. Selamat bekerja. Baik, Bu. Akhirnya selesai karton kita, guys. Nanti yang presentasi siapa? Aku. Oke. Ya, waktu untuk menulis di karton sudah selesai. Sekarang waktunya presentasi. Untuk giliran yang pertama, acak kelompok 3. Silahkan presentasi dulu. Tepuk tangan.
kelompok kami. Nah, jadi kelompok 3 akan menjual 6 makanan dan minuman. Yang pertama, kami menjual nabati keju. Kami membeli dengan harga 500 dan kami menjual dengan harga 1000. Ada 5 pieces nabati keju. Sama dengan nabati coklat. Harga kami membeli 500, kami menjual harga 1000 dan jumlah barangnya ada 5. Untuk virus Garuda, kami membeli dengan harga 500, lalu kami menjual harganya 1000, jumlah barangnya ada 10 pieces. Selanjutnya ada sari gandum. Sari gandum ini kami membeli dengan harga 1500. Selanjutnya kami menjual dengan harga 2500, mohon maaf. Dan ada jumlah barangnya 4 pieces sari gandum. Selanjutnya ada pitato. Pitato kami beli dengan harga 1000, kami jual 2000. Jumlah banyak pitatonya ada 5. Dan yang terakhir ada ale-ale. Ale-ale kami membeli dengan harga 1000, lalu kami menjual dengan harga 2000. Dan banyaknya ale-ale ada 5 pieces. Jadi total harga beli seluruhnya itu yang kami perlukan ada 26.000 dan harga jual seluruhnya yaitu 50.000. Dan juga jumlah barang seluruhnya ada 34 makanan atau minuman. Nah, keuntungan yang kami peroleh seharusnya jika semua makanan dan minuman ini terjual, yaitu nabati keju itu masing-masing kan keuntungannya 500. Jadi kami mengambil nabati keju, nabati coklat, virus gandum itu masing-masing keuntungan 500. Sedangkan sari gandum, pitato, dan ale-ale masing-masing keuntungan 1000. Jadi kami peroleh 5 nabati keju dikali 500, hasilnya 2500. Selanjutnya 5 nabati coklat dikali 500, hasilnya 2500. Virus Garuda 10 dikali 500, hasilnya 5000. Sari gandum 4 pieces dikali 1000, hasilnya 4000. Pitato 5 pieces dikali 1000, hasilnya 5000. Dan yang terakhir ale-ale ada 5 pieces dikali 1000, hasilnya 5000. Nah, untuk kerugiannya, yang pertama kami tadi menjual beberapa yang tidak terjual, yaitu virus Garudanya ada 2 pieces, sari gandumnya ada 1, pitatonya ada 1, ale-alenya ada 2, sehingga kerugian karena yang tidak terjual ada sebesar 5000. Nah, jadi total keuntungan yang kelompok kami dapatkan itu yaitu 24.000 dikurangi 5.000, hasilnya 19.000. Nah, untuk mencari persentase keuntungannya, kami membagi 19.000 itu keuntungan yang kami peroleh dibagi dengan harga beli yaitu 26.000. Jadi dikali 100% sehingga diperoleh persentase keuntungannya sebesar 73,07%. Sedangkan untuk persentase kerugian kami hitung dengan 5.000 dari barang-barang yang tidak terjual dibagi harga belinya 26.000 dikali 100%, sehingga persentase kerugiannya sebesar 19,23%. Nah, strategi yang kelompok kami gunakan yang pertama yaitu mencari harga yang paling sering dijumpai atau paling sering ditemukan di toko-toko kantin, sehingga diharapkan dagangannya itu akan mudah dan cepat laku. Strategi kedua yaitu menaikkan harga dengan batas wajar, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, hubungan yang setelah kami menganalisis dari setiap harga jual, harga beli, kemudian untung yang kami peroleh, rugi, jadi kami menemukan hubungannya yaitu untuk mencari keuntungan itu dengan cara harga jual kurang harga beli, untuk mencari kerugiannya harga beli kurang harga jual, dan untuk mencari total keuntungannya bisa kita peroleh dari keuntungan dikurangi kerugian. Nah, untuk solusi permasalahan Maya menjual banoffee yaitu kami pertama menganalisis dan diketahui yang pertama banoffee ada 24 butir dari 2 kotak dari satu kotak itu ada 24 butir, kemudian harga per kotaknya 36.000, harga per butirnya jadi kami bagi 36.000 dibagi 24, harganya sebesar 1.500 dari pabriknya. Nah, harga beli Nana itu 36.000 dikali 2 karena Nana membeli 2 kotak sehingga totalnya 72.000. Nah, harga jual Nana harga yang Nana peroleh dari menjual banoffee itu sebesar 81.600.000 dan kami tentukan harga jual per piecesnya dengan dibagi 48 sehingga harga per pieces yang dijual oleh Nana adalah 1.700. Nah, untung yang diperoleh Nana itu yaitu sebesar 9.600. Ini kami peroleh dari mengurangkan 81.600 dengan 72.000. Nah, karena Maya harus memperoleh 2 kali lipat untungnya Nana, maka kami berpikir bahwa kan harga awal Maya kan harus beli 2 kotak, sehingga harga belinya itu 72.000 ditambah keuntungannya harus 2 kali keuntungan Nana. Karena Nana mendapat keuntungan 9.500, ya udah kami mengalikan 2, sehingga hasilnya diperoleh 19.200 ditambahkan dengan 72.000 diperoleh 91.200 dan kami bagi 48 yaitu banyaknya banoffee dalam 2 kotak itu, sehingga harga jual yang harus Maya tawarkan yaitu sebesar 1.900. Nah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjual barang makanan atau minuman yang
habis, jadi kerugian yang kami peroleh 0, RP 0 rupiah. Nah, jadi total keuntungan yang kami peroleh sama dengan total keuntungan, yaitu 12.000. Nah, untuk mencari persentase keuntungan, kami membagi 12.000 keuntungan yang kami peroleh dengan harga beli sebesar 25.000 dikali 100%, sehingga diperoleh persentase keuntungan sebesar 48%. Nah, karena kami tidak mengalami kerugian, maka persentase kerugiannya sama dengan 0%. Nah, strateginya, kelompok kami yang pertama tidak terlalu mengambil untung besar agar makanan atau minumannya cepat terjual. Nah, kami kelompoknya itu memutuskan untuk mengambil untung hanya 500 rupiah. Nah, strategi yang kedua, harga jual kita samakan dengan pasarannya. Jadi sebelum kami menentukan keuntungan 500 itu, ternyata kami juga diskusi bagaimana kalau misalnya kita menyamakan dengan harga pada umumnya supaya dagangannya bisa habis, dan ternyata dagangan kita habis, alhamdulillah. Nah, hubungan yang akhirnya kami temukan dari harga jual, harga beli, keuntungan dari rupiah itu, yang pertama, untuk menentukan keuntungan, maka kita bisa mencarinya dengan cara harga jual dikurangi harga beli. Nah, untuk mencari kerugian, kita bisa mencarinya dengan harga beli dikurangi harga jual. Nah, sedangkan total keuntungan yang bisa kita peroleh, kita bisa mencarinya dengan keuntungan dikurangi kerugian. Nah, keuntungan dan total keuntungan apa bedanya? Keuntungan itu keuntungan yang seharusnya kita peroleh jika dagangan kita laku terjual. Sedangkan total keuntungan itu total keuntungan yang benar-benar sudah kita dapatkan, itu memuat kerugian. Jadi kerugian berapa barang yang tidak laku itu masuk di total keuntungan. Nah, solusi permasalahan yang Maya alami itu kami juga sama seperti kelompok sebelumnya, yaitu kita menawarkan harganya 1.900. Di sini diperoleh, kami langsung saja mencari keuntungan yang mana peroleh. Karena kan penjual harga jualnya itu sebesar, memperoleh harga jualnya itu sebesar 81.600.000. Nah, kemudian Maya kan sehingga kami mencari keuntungan yang diperoleh Nana itu dari 81.600 dikurangi 72.000. 72.000 itu dari 2 kotak dikali masing-masing kotak harganya 36.000. Nah, sehingga diperoleh keuntungan sebesar 9.600. Nah, setelah itu karena Maya harus memperoleh 2 kali keuntungan Nana, maka kita kalikan 9.600, diperoleh hasilnya 19.200. Nah, kami jumlahkan ke harga pabrik dari 2 kotak Banovi yaitu 72.000 ditambah 19.200 dibagi 48 dan akhirnya mendapatkan hasil 1.900. Terima kasih, cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Akhirnya presentasinya sudah selesai. Nah, tadi dari masing-masing kelompok itu menjelaskan strategi-strategi yang berbeda-beda setiap kelompoknya itu. Kira-kira mana ya yang paling benar? Mana ya? Semua strategi yang digunakan benar karena semua memperoleh keuntungan. Nah, tujuannya adalah itu, yaitu memperoleh keuntungan. Strategi-strategi itu semuanya benar, gak ada yang salah, asalkan memperoleh keuntungan. Oke? Jadi kita sudah belajar, kita sudah menganalisis hubungan dari harga jual, harga beli, keuntungan, kerugian. Lalu kita sudah menghitung persentase keuntungan dan juga persentase kerugian. Nah, kira-kira bagaimana tadi aktivitas kalian selama berjualan, keliling-keliling menawarkan barang-barang? Ada yang ingin menyampaikan apa saja suka duka atau senangnya? Silakan, siapa? Ya, Maya. Silakan, Maya. Saya Bu, hari ini penjualannya sangat berkesan, sangat menarik juga. Tadi saya sama satu kelompok berjualannya di sekitar kantin, supaya kan nanti ada teman-teman yang mau ke kantin, terus kita tawarin di situ, dan akhirnya kelompok 2 habis. Yeay, sangat seru dan menarik, sangat-sangat. Tadi juga kita sedikit ada rayuan-rayuan gitu Bu, biar jualannya laku semua, dan alhamdulillah. Oke, tepuk tangan untuk Maya. Terlihat seru sekali ya kalian. Nah, sekarang sedikit Ibu akan memberi tambahan gitu mengenai hubungan antara harga jual, harga beli, kemudian besar untung, besar ruginya, dan juga persentase keuntungan, persentase kerugiannya. Jadi hubungannya itu ketika kita ingin menentukan keuntungan yang kita peroleh dari harga jual yang sudah kita tentukan dan harga beli yang sudah ada, itu dengan cara harga jual dikurangi harga beli. Nah, untuk menentukan kerugian kita bisa dengan harga beli dikurangi harga jual. Nah, lalu bagaimana cara untuk menghitung total keuntungan yang kita dapat? Yaitu dengan keuntungan dikurangi kerugian, gitu ya. Sudah. Nah, untuk menentukan persentase keuntungan, bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan
berapa yang kita peroleh, benar-benar keuntungan yang sudah kita dapat ya, dibagi dengan harga beli barang kita semuanya berapa, terus dikali 100%. Begitu juga untuk kerugian, caranya yaitu dengan kerugian yang kita peroleh berapa, dibagi harga beli dikali 100%. Tuh. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang masih bingung mungkin? Sudah jelas? Oke, alhamdulillah kalau sudah jelas. Nah, sekarang kita sudah selesai melakukan kegiatan. Coba ibu ingin kalian merangkum salah satu. Siapa yang ingin menyampaikan kita sudah belajar apa saja dari tadi? Ayo, silakan angkat tangan. Saya Bu, saya akan merangkum. Ya, Putri, silakan. Saya Bu, jadi pembelajaran hari ini kita belajar tentang hubungan dari harga jual, harga beli, keuntungan, kerugian. Untuk mencari keuntungan, kita bisa dengan cara harga jual dikurangi harga beli. Sedangkan untuk mencari kerugian, yaitu dengan cara harga beli dikurangi harga jual. Nah, untuk mencari total keuntungan yang kita dapatkan juga bisa diperoleh dari keuntungan yang seharusnya dikurangi kerugian. Lalu kita sudah tahu cara bagaimana untuk menghitung persentase kerugian dan juga persentase keuntungan. Untuk mencari persentase kerugian, yaitu dengan cara kerugian dibagi harga beli dikali 100%. Untuk mencari persentase keuntungan, yaitu dengan cara keuntungannya dibagi harga beli dikali 100%. Terima kasih. Benar sekali, kita sudah belajar hubungan harga jual, harga beli, keuntungan, kerugian. Lalu kita sudah belajar bagaimana cara menghitung persentase keuntungan dan juga menghitung persentase kerugian. Oke, tadi gimana kegiatannya? Kelas diskusi, kalian seru, senang untuk belajar seperti ini? Seru dan sangat menarik, Bu. Alhamdulillah. Oke, next time kalau kita punya waktu lebih, kita bakalan diskusi lagi, oke? Ya, kalau kalian senang, ibu juga senang. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar tentang diskon. Siapa di sini yang suka diskon? Semua orang suka diskon. Diskon itu nama lainnya potongan harga ya. Diskon, nah kita besok akan belajar apa saja sih? Kita akan belajar bagaimana ya cara menghitung diskon. Kalau ada diskon 20%, berapa ya berarti harga yang perlu kita bayar kalau kita mau beli barang itu? Nah, itu kita semua akan belajar minggu depan, oke? Di pertemuan selanjutnya maksud saya. Asik, yeay. Yaudah ya, cukup sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata yang ibu sampaikan, tingkah laku yang ibu lakukan tidak berkenan, mohon sekali untuk dimaafkan ya. Cukup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Bu.